Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 22 Desember tahun 2025. Pagi ini saya berbelanja beberapa obat-obatan yang akan kami salurkan ke Desa Riseh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Di sini ada obat penurun panas anak, obat penurun panas bayi, termasuk juga obat penurun panas dewasa, juga pereda sakit, antibiotik, serta obat batuk dan obat sakit tenggorokan. Oh ya, ada juga obat gatal-gatal ya. Di sini saya juga membelikan masker 1 box. Menurut saya ini diperlukan juga karena tentunya banyak abu di sana. Nah, ini perjalanan kami sudah memasuki Kecamatan Sawang. Bisa dilihat di kiri kanan jalan dipenuhi dengan tumpukan lumpur, tanah-tanah hasil kerukan dari rumah-rumah warga. Rumah warga di sini juga cukup berat terdampak. Saya di sini ditemani oleh Ibu Zuliana, rekan saya bekerja di sekolah, dan juga Bapak sahabat saya Pak Geci Dedi. Ini perjalanannya sudah memasuki desa. Saya lupa ini nama desanya apa ya. Mungkin kalau teman-teman tahu nama desa ini boleh tulis di kolom komentar. Di sini bisa kita lihat beberapa tenda yang sudah berdiri. Jadi Kecamatan Sawang ini cukup luas ya teman-teman. Jadi lumayan jauh antara perjalanan kami dari jalan besar atau jalan utama Medan Banda Aceh menuju Desa Riseh yang akan kami tuju. Sebagai informasi, di Desa Riseh ini hanya tersisa warganya saja. Tidak satupun rumah dari warga yang selamat daripada banjir tanggal 26 November kemarin. Tidak ada satupun rumah, bahkan masjid dan sekolah serta fasilitas-fasilitas umum yang sebelumnya ada, tidak ada yang tersisa. Ini kita bisa lihat sepanjang pemandangan yang kita lalui adalah menemukan beberapa tenda-tenda, sawah-sawah penduduk yang tidak lagi menjadi sawah, bahkan berubah menjadi seperti lapangan karena memang sudah tertutup oleh tanah yang cukup tinggi. Ini beberapa desa yang kita lewati, ini ada yang berbukit. Mungkin kalau yang agak tinggi seperti ini masih selamat ya. Jadi sebenarnya desa yang kita lalui ini atau jalan yang kita lalui ini ada beberapa tenda-tenda yang berdiri. Mereka adalah warga yang dari desa-desa yang di pedalaman di dalam sana yang rusak rumahnya, maka mereka terpaksa mengungsi di tenda-tenda yang tersedia. Ini sebelah kanan ini kita lihat, ini sepertinya memang rumah penduduk yang terbawa arus sampai dengan ke depan jalan, ke dekat jalan. Nah, ini di sebelah kiri kita adalah dayah atau pesantren di Desa Kurung Haji bila tidak saya salah ingat. Nah, ini desa dari orang tua rekan saya di sekolah kalau tidak salah. Ini katanya banyak juga santri-santri yang pada saat kejadian terjebak di dalam. Karena memang akses untuk keluar itu begitu sulit, begitu tinggi. Teman-teman bisa lihat sendiri, tinggi daripada air ini sudah mencapai atap rumah warga, bahkan sampai ke pohon kelapa yang begitu tinggi ini bisa juga. Nah, ini lihat rumah yang rusak parah, bahkan yang tidak di tepi jalan yang tadinya ada di posisi belakang sudah tersapu hingga sampai ke tepi jalan di depan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman di sini bagaimana kondisinya, dan tidak terbayangkan bagaimana peristiwa 26 November itu terjadi. Di hari itu bagaimana mencekamnya. Sekolah-sekolah di sini masih belum beroperasi atau belum berjalan seperti biasanya karena di antaranya pasti warga sekolah ini juga terdampak bencana yang berat.
Desa di sebelah kanan kita ini terpotong oleh sungai. Yang sebelumnya ini ada jembatan. Jembatannya sudah terputus. Kalau kita lihat di sebelah kiri tidak terlalu terdampak, namun di sebelah kanan desa yang di bawah sana sungainya pun tidak sebesar ini. Nah ini teman-teman, ini sebelumnya adalah sawah-sawah penduduk, kebun-kebun penduduk. Ini bahkan tidak terlihat lagi pematang sawahnya yang membatasi sawah yang satu dengan bidang sawah yang lain. Sudah rata, bahkan tinggi daripada sawah ini sama dengan sejajar dengan jalan yang sebelumnya tidak seperti ini. Perjalanan masih cukup jauh teman-teman. Sepanjang perjalanan kita disajikan dengan pemandangan-pemandangan yang cukup sangat memprihatinkan, yang mana ini sebelumnya adalah rumah-rumah warga, sawah-sawah warga yang hijau, kini berubah menjadi tumpukan-tumpukan tanah yang cukup tinggi. Ini kita sudah mulai menuju desa Gede Sawang. Desa Riseh ini terdiri dari 4 desa Riseh ya. Ada Riseh Tengah, ada Riseh Baruh, desa Riseh Tunong, dan Gede Riseh. Ini kita udah hampir sampai ke desa Riseh yang kita tuju. Ini ada beberapa warga yang sudah nampak. Ini Riseh Baruh ya. Ini ada Riseh Tengah. Nah, kita masuk ke jalan ini, masuk terus karena ini belum sampai kita ke desa Riseh Tengah, karena desa ini memang kita lagi mencari penduduknya nih, Pak, di mana mereka mengungsi. Kabarnya mereka mengungsi di hutan. Ya, mereka mendirikan tenda-tenda masing-masing. Nah, ini saya langsung bertemu sama kepala desa Riseh Tengah. Langsung beliau sendiri yang menerima kami, menyambut kami. Terima kasih Bapak. Di sini saya menyerahkan bantuan obat-obatan primer serta beberapa helai kelambu dan selimut. Ini kondisi di pengungsian. Di sini ada 47 kakak, namun hanya ada tersedia 2 tenda besar dan 2 tenda relatif kecil, mungkin bisa dibilang medium ya. Di sini saya juga berbicara sama seorang babinsa yang bertugas membantu warga di sini. Beliau mengatakan masih sangat diperlukan tenda karena diketahui di sini 47 keluarga, namun yang tersedia masih sangat kurang. Jadi satu tenda ini beramai-ramai keluarganya. Jadi kalau ada teman-teman kemudahan ataupun saudara-saudara sekalian yang menonton video ini, desa ini masih memerlukan tenda-tenda yang diharapkan semoga satu keluarga bisa menghuni satu tenda, tentunya lebih nyaman ya. Begitu juga mengurangi tertular penyakit mungkin ya, ataupun kenyamanan. Nah, kita tinggalkan desa Riseh Tengah, kita dibawa oleh salah seorang warga yang bersedia menunjukkan jalan untuk kami pulang kembali, sambilan dia menunjukkan bekas peninggalan desa Riseh Tengah. Nah, di sini lokasinya desa Riseh Tengah sebelumnya. Tidak ada satupun rumah yang selamat, termasuk rumah Bapak Kepala Desanya. Di sini dia tunjukkan rumah dia di sana, kakak rumah saya masih ingat di sana rumah saya. Di tempat yang ada kayu itu, di situ adalah masjid sebelumnya, namun sama tidak ada lagi tersisa sama sekali masjid. Di situ juga ada menasah. Menasah itu istilah di Aceh itu seperti balai warga, termasuk tempat ibadah di situ, tempat bermusyawarah di situ, dan segala kegiatan yang berfaedah untuk masyarakat dilakukan di menasah. Hampir semua desa di Aceh ini memiliki menasah. Di sini juga ada SD, di sini juga ada TPU atau tempat pekuburan pemakaman umum, namun sama tidak ada tersisa lagi, bahkan jenazahnya pun sudah hanyut. Begitu beliau menyampaikan.
Di sini saya bertanya apakah di sini ada fasilitas umum? Ada, di sini ada kantor, di sini ada pustu ya, semacam puskesmas pembantu, namun juga tidak ada lagi kantor gesi, tidak ada lagi, termasuk SD, sekolah dasar di sini juga tidak ada lagi. Tidak terbayangkan teman-teman ya. Semoga mereka bisa bersabar dan ada bantuan pemerintah ataupun bantuan dari manapun lah ya, orang yang berwelas kasih, orang yang ingin menderma untuk membantu meringankan beban mereka. Tentunya yang mereka butuhkan adalah tempat tinggal. Jelas tempat tinggal teman-teman. Mari kita suarakan kepada pemerintah, tentunya yang dibutuhkan mereka adalah tempat tinggal. Saat ini mereka juga tidak bisa mencari nafkah, kebun-kebun, sawah-sawah mereka hilang. Mereka harus menata kembali kehidupan mereka dari nol. Masya Allah. Ini ada kenang-kenangan foto masjid Desa Riseh Tengah. Ya, letaknya di sana. Nah, sebelumnya masjid ini terletak di sana, namun hanya tersisa gambarnya saja, foto. Ada kotak sumbangan ini, apakah peninggalan dari masjid tersebut? Bukan, kotak itu baru dibuat ya. Di perjalanan saya bertemu dengan Dek Rizka. Dek Rizka ini menjual buah-buahan. Jika teman-teman lewat boleh beli ya buah-buahan Dek Rizka. Dek Rizka di sini juga menunjukkan Desa Riseh Baru, tempat Dek Rizka tinggal. Juga sama, tidak lagi ada rumahnya. Yang sebelumnya ini adalah pedesaan, kini berubah menjadi sungai. Jadi jika teman-teman atau saudara-saudara ingin berdonasi atau ingin datang langsung juga boleh, bisa langsung ke Desa Riseh Baru. Karena desa ini juga tidak kalah memprihatinkan dibandingkan Desa Riseh Tengah. Karena ada hampir semua desanya juga tersapu banjir bandang. Bantuan juga ada yang masih belum dapat, khususnya para lansia maupun perempuan yang mungkin tidak sanggup dalam berdesak-desakan. Nah, ini contohnya ibu ini bercerita bahwa bantuan ada juga helikopter turun, namun kami karena ketidaksanggupan kami berebut, ketidaksanggupan kami mengejar bantuan, maka tidak bisa kami dapatkan. Jadi jika teman-teman ingin menyalurkan bisa langsung ke warganya saja, katanya beliau. Kami di sini masih satu tenda beramai-ramai, ada juga bayi, ada juga anak kecil. Yang kami butuhkan sama seperti Desa Riseh Tengah, kami membutuhkan tenda-tenda, kami membutuhkan juga alas tidur, kasur dan sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Video saya berkeliling Desa Riseh di Kecamatan Sawang. Nah, ini kami perjalanan pulang menuju Krunggeku. Di sini kita sekali lagi disajikan dengan pemandangan-pemandangan rumah-rumah warga yang sekarang berubah menjadi apa kita bilang ya, sawah pun sudah tidak ada lagi, kebun-kebun juga tidak nampak. Nah, sekian video hari ini teman-teman. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari musibah hari. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.